kararlı ve inançlı duruş. Sejumlah negara dan pihak-pihak tertentu silih berganti mengambil peran atas nama kemanusiaan dalam konflik Gaza. Namun di tengah desakan atas netralitas Arab Saudi yang dipertanyakan, Recep Tayyip Erdogan malah hadir dalam gebrakan tak terduga. Berbicara kepada anggota partainya belum lama ini, Presiden Turki ini mengatakan negaranya bisa campur tangan dalam perang Israel di Gaza. Erdogan juga menyertakan tindakan serupa dalam sejumlah konflik sebagai contoh, sekadar untuk mengingatkan bahwa pihaknya dapat melakukan hal yang sama untuk membantu Palestina. Tak lama setelah pernyataan itu, sejumlah media pun menangkap isyarat itu sebagai langkah awal Turki yang akan segera mengirim pasukannya ke medan pertempuran. Lalu campur tangan seperti apa yang Erdogan maksud? Benarkah Turki akan menginvasi Israel? Kirim pasukan ke Israel. Presiden Recep Tayyip Erdogan menjadi sorotan usai mengisyaratkan Turki akan mengambil pendekatan militer untuk memasuki Israel demi membantu Palestina. Menurutnya, pengiriman pasukan ini perlu dilakukan untuk membantu warga Palestina di sana. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah pertemuan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di kota Rize pada Minggu 28 Juli. Tapi Erdogan belum menjelaskan intervensi militer seperti apa yang ia maksud. Meski begitu, ia mengungkit perannya di masa lalu sebagai perbandingan. Sama seperti kita memasuki Karabakh, sama seperti kita memasuki Libya, kita akan melakukan sesuatu yang sama persis kepada mereka, kata Erdogan. Tampaknya ia merujuk pada tindakan masa lalu oleh militer Turki. Berdasarkan laporan yang dihimpun Reuters, Turki mengirim personel militer ke Libya untuk mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional Libya yang diakui PBB pada tahun 2020. Di mana saat itu, Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Dbeibeh yang mengepalai pemerintah Persatuan Nasional di Tripoli mendapat dukungan penuh Turki. Turki sendiri pada dasarnya membantah adanya peran langsung dalam operasi militer Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Tetapi tahun lalu pihaknya mengonfirmasi bahwa mereka menggunakan segala cara, termasuk pelatihan militer dan modernisasi untuk mendukung sekutu dekatnya itu. Percaya diri dengan kekuatan militernya. Sembari membahas kemungkinan keterlibatannya, Erdogan juga memuji industri pertahanan negaranya selama pidato berlangsung. Kita harus sangat kuat sehingga Israel tidak dapat melakukan hal-hal konyol ini terhadap Palestina, katanya menambahkan. Berdasarkan penilaian publik yang dikonfirmasi media, Erdogan kerap membuat retorika untuk menarik basis pendukung inti Islamisnya. Namun tak bisa disangkal betapa Turki merupakan kekuatan militer yang signifikan. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Sya'roni Rofi'i, mengatakan kepada CNN bahwa pernyataan Erdogan ditujukan kepada publik domestik dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa Turki memiliki kemampuan untuk operasi militer di luar teritorinya, seperti yang dilakukan di Libya dan Azerbaijan. Sebagai angkatan bersenjata dengan militer terbesar kedua NATO, seperti apa kekuatan militer Turki? Berdasarkan pemeringkatan oleh Global Firepower, Turki berada di urutan 8 dari 145 negara, dengan tentara aktif yang jumlahnya mencapai 355.200 personil. Sedangkan dari segi alutsista, Turki memiliki 2.231 tank, 55.104 kendaraan lapis baja, 1.038 self-propelled artillery, 1.747 towed artillery, dan 286 mobile rocket projectors untuk militer angkatan darat. Di laut, Turki memiliki 12 kapal selam, 16 fregat, 9 korvet, dan 34 kapal patroli. Sementara di udara, Turki punya 205 jet tempur, 83 pesawat angkut, 275 pesawat latih, 22 pesawat misi khusus, 502 helikopter, dan 111 helikopter penyerang. Sering kritik Israel dan Netanyahu. Seperti diketahui, Erdogan selama ini menjadi kritikus keras terhadap serangan Israel di Gaza. Selain menuduh Netanyahu sebagai biang kerok utama ketegangan di Timur Tengah, ia melanjutkan kecaman dengan menghentikan semua perdagangan dengan Israel
dan memanggil pulang duta besar Turki di sana. Israel pada gilirannya telah memanggil pulang diplomatnya dari Turki dan menuduh Ankara mendukung Hamas dan Iran. Sebelumnya, Erdogan juga sempat mengecam Netanyahu sampai-sampai menyebutnya sebagai sosok psikopat dan vampir. Pernyataannya itu menyusul serangan udara Israel di kota Rafah di Gaza Selatan yang memicu kebakaran mematikan di sebuah kamp pengungsi Mei lalu. Menurut Erdogan, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga bertanggung jawab atas genosida ini. Tidak hanya Erdogan, kemarahan Turki juga diwakili Kementerian Luar Negerinya yang mengecam Netanyahu dan membandingkannya dengan Adolf Hitler. Sama seperti berakhirnya genosida Hitler, demikian pula akan berakhirnya genosida Netanyahu, katanya dalam sebuah pernyataan menurut kantor berita negara Anadolu. Terbaru, Erdogan mengkritik tindakan Israel dan mendesak Israel untuk menghentikan serangan tidak manusiawi di Gaza. Ia juga siap untuk mengirim pasukan militernya. Intervensi militer Turki ke negara lain. Dalam perjalanannya, Turki kerap terlibat dalam intervensi di sejumlah negara sebagaimana ia menyebut Azerbaijan, Libya, hingga Suriah dan Irak. April 2022 misalnya, Stiftung Wissenschaft und Politik melaporkan angkatan bersenjata Turki melancarkan operasi militer di Irak Utara yang dijuluki Klolok sebagai bagian dari konflik Kurdi Turki yang sedang berlangsung. Bersamaan dengan itu, Turki mengintensifkan aktivitas militernya di Suriah untuk selanjutnya Erdogan mengumumkan pada bulan Mei bahwa Turki segera memulai operasi militer baru di negara tersebut. Berlanjut ke bulan Oktober, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar bertemu dengan Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Libya yang berbasis di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibeh, yang juga berperan sebagai Menteri Pertahanan. Mengutip Anadolu, keduanya bertemu di Istanbul untuk menandatangani perjanjian efisiensi angkatan udara dan pelatihan pilot Libya yang ditingkatkan. Turki memang menancapkan intervensinya dalam perang saudara di Libya tahun 2019-2020 ketika Ankara mendukung pemerintah yang diakui PBB. Ini belum termasuk operasi tahun lalu ketika sekutu Turki, Azerbaijan mengambil alih wilayah Nagorno-Karabakh. Tak takut, Israel balik mengancam. Bak menumpahkan bensin ke dalam api, pernyataan Erdogan faktanya membuat pejabat tinggi Israel menjadi murka dan tak segan mengancam balik mantan sekutu dekatnya itu. Israel Katz misalnya, ia bahkan melampirkan gambar Erdogan bersebelahan dengan Saddam Hussein yang dieksekusi oleh pasukan AS di media sosial X. Erdogan mengikuti jejak Saddam Hussein dan mengancam akan menyerang Israel. Biarkan dia mengingat apa yang terjadi di sana dan bagaimana itu berakhir, katanya pada hari yang sama melalui postingan di media sosial yang dimuat Politico. Sejalan dengan itu, Kementerian Luar Negeri yang berada di bawah koordinasi Katz juga mendesak NATO untuk memecat Turki dari keanggotaan. Mengingat ancaman Presiden Turki Erdogan untuk menginvasi Israel dan retorikanya yang berbahaya, Menteri Luar Negeri Israel Katz menginstruksikan para diplomat untuk segera bekerja sama dengan semua anggota NATO, menyerukan kecaman terhadap Turki dan menuntut pengusirannya dari aliansi regional tersebut, kata kementerian tersebut. Adapun pemimpin oposisi Yair Lapid meminta anggota NATO memaksa Erdogan mengakhiri dukungannya terhadap kelompok perlawanan Palestina Hamas. Dunia dan terutama anggota NATO harus mengutuk keras ancamannya yang keterlaluan terhadap Israel dan memaksanya untuk mengakhiri dukungannya terhadap Hamas, kata Lapid di X. Negara dengan militer yang diakui dunia bersiap menyerang Israel untuk membantu Palestina. Menurut kalian, apakah ancaman Turki akan menjadi nyata atau hanya sebatas retorika politik?